Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini disajikan contoh sederhana bagaimana proses identifikasi dan penanganan risiko dilakukan. Baiklah, selamat menyimak tayangan berikut ini. Pertama-tama, apa itu risiko? Risiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Di sini kita cermati benar kata-kata yang digarisbawahi, yaitu uncertainty dan objectives. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Dalam rangka mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilan, perusahaan akan membuat dan menjual produk baru sebanyak 10.000 unit. Untuk melihat proses identifikasi dan penanganan risikonya, mari kita coba lihat tayangan berikut ini. Langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan tersebut antara lain misalnya, bagaimana mendanai kegiatan tersebut, bagaimana melakukan proses produksi, dan bagaimana memasarkan produknya. Sehubungan dengan itu, contoh jenis risiko terkait dengan tujuan tersebut antara lain risiko terkait pendanaan, risiko terkait proses produksi, dan risiko terkait pemasaran. Selanjutnya, identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko mencakup identifikasi penyebab risiko, risikonya itu sendiri, serta efek atau dampak dari risiko tersebut. Penyebab risiko adalah peristiwa atau kondisi yang ada yang berkaitan dengan upaya untuk mencapai tujuan. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Sedangkan efek atau dampak risiko adalah pengaruh risiko terhadap pencapaian tujuan jika risiko tersebut terjadi. Contoh penyebab risiko misalnya, sebagian modal kerja menggunakan dana pinjaman. Contoh risiko terkait penyebab tersebut antara lain misalnya, tidak cukup tersedia kas saat jatuh tempo pembayaran pinjaman. Dan contoh efek atau dampak dari risiko tersebut misalnya, tujuan peningkatan penghasilan atau laba perusahaan, serta target produksi dan penjualan produk baru sebanyak 10.000 unit tidak tercapai, dan seterusnya. Selanjutnya, analisis risiko, yaitu menganalisis bagaimana kemungkinan atau probabilitas terjadinya risiko, serta seberapa besar dampak dari risiko tersebut. Contoh probabilitas misalnya, kemungkinan tidak cukup tersedia kas saat jatuh tempo pembayaran pinjaman, misalnya probabilitasnya 85%. Contoh dampak misalnya, dampak tidak cukup tersedia kas saat jatuh tempo pembayaran pinjaman terhadap target peningkatan laba, misalnya signifikansinya 9 dari skala 1 sampai dengan 10, dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung besaran tingkat risikonya, yaitu nilai probabilitas dikalikan dengan nilai dampaknya. Misalnya risiko tidak cukup tersedia kas saat jatuh tempo pinjaman adalah 85% kali 9 sama dengan 7,7 dan seterusnya. Selanjutnya evaluasi risiko, yaitu bagaimana tingkat risiko dari hasil analisis risiko akan dipetakan untuk penanganan selanjutnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Misalnya kita petakan seperti dalam tabel ini. Skor tingkat risiko antara 7,5 sampai 10, derajat tingkat risiko sangat tinggi.
Tindak lanjut yang diperlukan, penanganan segera. Skor tingkat risiko antara 5,5 sampai dengan 7,5, derajat tingkat risiko tinggi. Tindak lanjut yang diperlukan, penanganan dalam 1 bulan, dan seterusnya. Berdasarkan tabel tadi, risiko-risiko yang sudah kita identifikasi dan analisis akan terlihat seperti dalam tabel ini. Selanjutnya, bagaimana penanganan risikonya? Nah, untuk itu, coba kita lihat dulu apa saja jenis-jenis penanganan risiko dan pertimbangan dalam menangani risiko dalam tayangan berikut ini. Berikut ini jenis-jenis penanganan risiko. Pertama, menghindari risiko. Kedua, mengurangi risiko. Ketiga, membagi risiko. Keempat, menerima risiko. Dan yang kelima, mengejar risiko. Selanjutnya beberapa pertimbangan dalam penanganan risiko. Yang pertama tentunya faktor biaya dan manfaat. Yang kedua, selera risiko. Dan yang ketiga, kemungkinan adanya risiko lainnya dari penanganan risiko yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita lihat beberapa contoh penanganan risiko. Dalam diagram ini disajikan contoh menghindari risiko dan mengejar risiko. Misalnya berdasarkan tingkat risiko yang telah dianalisis, ada 2 contoh skenario hasil pertimbangan. Yang pertama, tingkat risiko yang bisa diambil terkait pendanaan misalnya antara 5,5 sampai dengan 6,5. Kemudian untuk proses produksi antara 4,0 sampai dengan 5,5. Dan untuk pemasaran antara 2,5 sampai dengan 4,5. Nah, ada lagi contoh yang kedua, misalnya tingkat risiko yang bisa diambil untuk pendanaan 6,0 sampai dengan 7,5. Proses produksi antara 4,5 sampai dengan 6,5. Pemasaran antara 3,5 sampai dengan 5,0. Nah, berdasarkan skenario ini, untuk skenario nomor 1, ini kesimpulannya rencana tidak diambil, tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Karena tingkat risiko yang bisa diambil itu semuanya di bawah tingkat risiko hasil identifikasi. Sedangkan untuk contoh hasil pertimbangan yang kedua, kesimpulannya rencana dilanjut atau dilaksanakan. Karena tingkat risiko yang bisa diambil ini masih di atas tingkat risiko hasil identifikasi. Berikut ini contoh mengurangi risiko. Misalnya, untuk risiko tidak cukup tersedia kas saat jatuh tempo pembayaran pinjaman, contoh penanganannya membuat rencana debt financing yang cermat dan terkendali. Antara lain dengan menunjuk tim pendanaan yang kompeten untuk menilai misalnya berapa porsi pinjaman yang layak, bagaimana strategi pengamanan cash flow untuk pelunasannya, bagaimana aspek legalnya, dan lain-lain. Selanjutnya di sini diberikan juga contoh bagaimana menangani risiko dengan jalan mengurangi risiko untuk risiko yang kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya contoh penanganan risiko dengan membagi risiko. Misalnya untuk risiko tidak cukup tersedia kas saat jatuh tempo pembayaran pinjaman, contoh penanganannya menggunakan pinjaman yang bisa dilakukan perubahan persyaratannya. Misalnya yang memungkinkan untuk mengubah atau menggantinya dengan pinjaman baru dengan masa jatuh tempo yang berbeda.
Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.